Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memberikan tutorial cara pengisian untuk Bosnas maupun Bosda di lingkungan Kabupaten Kutai Timur untuk perekapan belanja modal 523 ataupun pembeliannya di 522. Adapun tutorialnya adalah itu ada beberapa kolom yang perlu kita isi agar nantinya mempermudah juga dari yang pengisiannya. Di sini ada beberapa item yang perlu diisi oleh dari pihak sekolah maupun verifikator. Yang pertama itulah nama sekolah. Nama sekolah di sini contohnya SMSD 001 Sangatta Utara. Yang kedua ada Kecamatan Sangatta Utara. Triwulan itu biasanya kalau kita perekap itu sesuaikan dengan pembelanjanya. Triwulan itu misalnya bulan Januari berarti triwulan kedua. Triwulan pertama, dan selanjutnya Januari, Februari, Maret itu triwulan pertama, dan selanjutnya tanggal pembelian misalnya 25 Januari 2021. Nomor PB itu menyesuaikan dengan keluarnya nomor yang ada di sekolah. 01 SPB contoh saja seperti SDN 001 Sanur 1 2021. Tanggal BST sama juga, misalnya pemesannya di bulan Januari, terus tanggalnya 5 hari atau 3 hari, berarti tanggal 30 Januari 2021. Tanggalnya terserah, ini contoh saja. Di sini saya kasih tanggal 2, tapi di sini SPB-nya BAST. Kode rekening itu kode rekeningnya sesuaikan dengan pembeliannya ya. Contohnya saja jenis barang. Nah, jenis barang ini barang misalnya laptop, mereknya Asus. Tipe barang itu kan Asus itu kan macam-macam, ada merek Ryzen, ada merek apa yang banyak lah. Ukurannya misalnya 14 in, bahannya dari besi. Nomor seri itu ada tertera di belakang laptop. Itu seperti ada kode tersendiri, setiap barang pasti beda-beda. Ya diisi ya, jangan dikosongkan. Jumlah barangnya misalnya pembeliannya 1 atau 2, contohnya harga satuannya 15 juta. Di sini pembelian barang itu masuknya di kit B. Pembelian barang dikalikan saja. Nah, di sini sudah tertera itu untuk pembelian barang. Yang kedua, contohnya lagi kita pembelian buku. Pembelian buku ya. Pembelian buku itu ini samakan saja semuanya, tapi di sini buku. Merek itu nggak ada ya, merek kosong ya. Tipe barang buku. Ini tipe barang maupun judul ya. Kalau
Ya, judulnya kalau bisa masukkan nama judul buku ya, tematik kelas 1. Ukurannya mungkin diisi ya, ukurannya mungkin berapa ukurannya, 13 dikali 120 dikali 50 cm. Terserah ya, nanti disesuaikan saja. Bahannya biasanya itu kertas apa dia, HPS 80 gram. Nama penulis buku, nah di sini saya minta itu nama penulis buku itu perlu dicantumkan karena buku itu bermacam-macam. Yang pertama itu ada buku kelas, yang satu buku perpustakaan. Jadinya buku kelas maupun perpustakaan itu harus dibedakan, mana buku kelas, mana buku perpustakaan. Isi nama penulis. Di sini pembeliannya 10 kali 15.000. Jadinya peletakannya itu bukan di kip B, tapi di kip E. Jadinya pembuku itu aset tetap lainnya. Sebutannya kalau dalam aset ya. Nah, contohnya lagi seperti ada pemeliharaan bangunan. Pemeliharaan bangunan ini samakan saja, terserah. Di sini nama jenis bangunan rehab, WC kelas. Tipe barang, merek itu kalau lokal. Tipe barang itu kosongkan saja. Ukuran, jadinya ukuran itu berapa kali berapa yang perlu direhab. Misalnya WC itu 3 kali 2. Nah, bahannya itu dilihat kondisi yang ada di sekolahan. Misalnya bangunan sekolahan itu beton, berarti kita beton. Kalau dia kayu, ya kayu. Ya. Nomor seri nggak ada, kosongkan saja. Bangunan ini kita kasih satu aja jumlahnya, di situ jumlahkan semua. Seperti misalnya 20 juta. Dia masuknya itu di kip C, gedung dan bangunan. Jadinya setiap kolom itu beda-beda. Ada juga seperti pembelian tanah. Nanti pembelian tanah ukurannya berapa, itu berapa. Biasanya sekolahan itu juga ada juga yang beli tanah juga kalau tempat surat-suratnya harus lengkap. Maksudnya di kip A. Oke, itu aja untuk pemberitahuan saya. Ya, satu lagi untuk kip D, irigasi dan jaringan, itu kebanyakan sekolah itu biasanya memasang aliran listrik maupun jaringan air. Itu tolong jarak antara pipa dengan ukuran yang dipasang itu harus diukur. Jadinya ketahuan nanti di sini ukurannya berapa, bahannya apa, terus misalnya ada ISO apakah itu diperlukan ya. Oke, masuknya di kip D, jalan irigasi dan jaringan. Oke, sekian dulu dari saya tutorial, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para verifikator maupun dari sekolah untuk pengisiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.